Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 4 Juli 2021, kita bersama dipertemukan di dalam ibadah Minggu biasa di rumah masing-masing karena situasi pandemi yang menyebabkan kita harus berada di rumah dan beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Dan juga bertepatan dengan hari perayaan iman kita sebagai GKJ Salatiga Utara yang berusia 31 tahun sebagai gereja dewasa. Kita patut bersyukur atas pertambahan usia ini dan kita berharap semoga gereja kita tercinta tetap bisa mengemban misinya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita yang akan kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini Paulus berefleksi tentang ketidaksempurnaannya. Paulus membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa manusia, daging, itu tidak ada yang sempurna. Sekalipun ia dipandang oleh dunia sebagai orang terfavorit misalnya, sebagai orang terkenal, sebagai orang terkaya, dan lain sebagainya. Namun, hal itu tidak menjamin akan keberadaan sejati tentang dirinya. Sehingga kita boleh menyimpulkan kata sempurna itu menjadi sebuah gambaran yang abstrak, tergantung dari cara kita memandang kehidupan ini. Setiap orang punya standar kesempurnaannya sendiri. Nah, kita patut bersyukur bacaan hari ini mengajak kita untuk berefleksi tentang arti kesempurnaan
di dalam Kristus. Namun pertama-tama Paulus menyadari bahwa dan bersyukur atas ketidaksempurnaan dirinya. Nah, ini yang menarik. Hal itu terlihat dari ungkapannya di ayat yang ke-7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Menurut saya ini luar biasa, saudara-saudara. Mengapa? Di balik semua karya pelayanan Paulus itu terlihat sempurna di mata orang-orang. Karya-karya Paulus itu luar biasa. Paulus itu populer. Paulus itu terkenal, terkemuka. Tetapi Paulus mendapati dirinya menemukan bahwa semua karya pelayanan yang ia lakukan itu bukan terjadi atas dirinya, bukan terjadi melalui dirinya. Nah, ini bentuk kerendahan hati. Paulus sadar karena dirinya itu tidak sempurna. Nah, mari kita lihat dalam kehidupan kita, tidak semua orang secara sadar juga mampu mengakui kelemahannya di hadapan sesama. Lah kok di hadapan sesama, apalagi di hadapan Tuhan, pasti susah sekali. Biasanya orang itu akan bercerita kepada sesamanya tentang keberhasilan dirinya, tentang kemapanan dirinya, kesuksesannya, bukan tentang kelemahannya. Maka dari itu, Paulus berani. Kita patut mengapresiasi kejujuran Paulus akan kelemahan dirinya. Paulus bersyukur atas duri dalam daging yang ada dalam diri. Duri dalam daging ini adalah metafora tentang kerapuhan Paulus sebagai manusia. Duri dalam daging ini juga mengindikasikan tentang titik-titik lemah manusia. Manusia itu punya titik lemah masing-masing, dan setiap dari kita punya titik-titik lemah itu, sehingga kita rentan terhadap godaan, kita rentan terhadap pencobaan. Ketika datang pergumulan, pilihan kita adalah tetap berada dalam jalan Kristus atau tetap mengikuti diri kita sendiri. Itu pilihan. Setiap orang pasti punya titik-titik lemah masing-masing. Tetapi Paulus menyadari titik-titik lemah itu menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia yang perlu disadari bahwa kita memang tidak sempurna. Paulus menyadari bahwa justru di balik ketidaksempurnaannya itu Allah berkarya dalam kehidupan Paulus. Kesadaran inilah yang juga menjadi pengingat senantiasa agar Paulus apa? Paulus itu tidak gampang jatuh dalam kesombongan, dibahasakan dengan kata meninggikan diri, baik itu di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Dan pemahaman inilah yang kemudian membentuk diri Paulus menjadi pribadi yang rendah hati dan percaya akan kuasa tertinggi di dalam diri Yesus Kristus, yang memampukan dirinya untuk menjalani karya kerasulannya dengan penuh kewaspadaan akan godaan menyombongkan diri, godaan titik-titik lemah manusia. Paulus berterus terang tentang suara Allah di ayat 9 demikian, saudara-saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Setelah Paulus berbicara tentang ketidaksempurnaan manusiawi, Paulus berbicara tentang kesempurnaan rohani. Bagi Paulus, kesempurnaan rohani adalah ketika Allah melalui diri Yesus Kristus itu bertahta di dalam hati manusia. Akhirnya inilah definisi kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup sebagai para murid Kristus, sebagai orang-orang Kristen. Yaitu ketika apa? Ketika Kristus meraja dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Kasihnya itulah yang menyempurnakan hidup manusia duniawi kita.
manusia yang penuh dengan kerentanan dan kerapuhan kita, sehingga kita dimampukan untuk berkarya di tengah ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Bagaimana pemahaman ini diwujud nyatakan oleh Paulus? Paulus berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sebab jika aku lemah maka aku kuat." Paulus tahu selagi karya-karyanya yang dilakukannya itu adalah untuk Kristus, maka Paulus tidak gentar sedikit pun jikalau di dalam kehidupannya terjadi siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Justru inilah yang membuat Paulus memiliki iman yang kokoh kepada Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, untuk bisa memahami ini kita dapat melihat kehidupan doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap doa yang kita panjatkan, pasti di dalamnya termuat permohonan-permohonan dan harapan-harapan kita yang kita sampaikan, kita mohonkan kepada Tuhan. Namanya juga permohonan, pastinya kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Kewajiban kita hanya memohon, sedangkan apa yang akan terjadi itu adalah hak penuh dari Allah, Sang Pemilik kehidupan. Tetapi mengapa kita terus berdoa kepada Tuhan, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi? Inilah iman, inilah keyakinan. Keyakinan kita hanyalah Allah itu baik. Itu yang senantiasa tertanam di dalam hati kita. Allah itu baik. Maka ketika aku meminta, Allah akan menyempurnakan kehidupan kita, terlepas dari apapun yang akan terjadi. Tetapi keyakinan kita, Allah itu baik, dan rancangan Allah itu indah bagi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, refleksi iman Paulus hari ini baik kita jadikan sebagai barometer atau sebagai cermin juga untuk diri kita pribadi lepas pribadi. Kita diingatkan bahwa dengan menyadari setiap kelemahan dalam hidup kita, maka akan menolong kita agar tidak terjatuh dalam keangkuhan diri. Selain itu, kita pun membuka diri akan pertolongan dari pihak lain, terutama kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan inilah yang memberi daya untuk mengelola setiap kelemahan yang ada, serta memiliki semangat baru dalam menghadapi setiap penderitaan. Terlebih, saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 yang hari ini masih kita hadapi. Gelombang COVID-19 kedua yang dahsyat mengharuskan kita bersama-sama menghayati ibadah di rumah masing-masing. Sebagai bentuk kita juga mensukseskan program pemerintah Kota Salatiga untuk berada di rumah di tanggal 4 Juli dan juga program pemerintah pusat di mana kita diminta untuk menjaga mobilitas, menekan mobilitas antara tanggal 3 sampai 20 Juli. Gerakan-gerakan yang masif didengungkan oleh pemerintah supaya kita memelihara kehidupan. Gerakan-gerakan untuk beribadah di rumah, mari tidak kita lihat sebagai kekalahan kita secara manusia, tetapi inilah wujud kejujuran kita seperti Paulus tadi akan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Justru di balik kelemahan kita, sebenarnya kita sedang mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan bersama kita. Meskipun harus banyak hal yang perlu kita adaptasi di masa-masa PPKM saat ini. Ada kepentingan yang lebih luas yang menjadi prioritas bersama kita saat ini, yaitu kesehatan dan keselamatan bersama kita sebagai masyarakat Indonesia, dan sebagai gereja kita juga turut berpartisipasi untuk mengupayakan kebahagiaan bersama ini. Pandemi saat ini mengajarkan kepada kita untuk sadar bahwa kita sebagai komunitas itu juga lemah loh Bapak Ibu Saudara.
Bisa jadi ketika pandemi ini tidak hadir dalam kehidupan kita, bergereja itu bukan menjadi sesuatu hal yang dirindukan. Justru ketika pandemi ini yang mengharuskan kita menjaga diri di rumah masing-masing, membuat kita rindu akan persekutuan, membuat rindu akan komunitas gerejawi kita. Bisa jadi ketika pandemi itu tidak hadir, kita bosan dengan kehidupan bergereja, aktivitas gereja. Karena apa? Karena kita menganggapnya menjadi hal yang rutinitas, sehingga tidak ada roh, tidak ada nilai, tidak ada pertumbuhan iman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan melalui pandemi ini kita belajar akan kerinduan terus-menerus, konsisten dalam kehidupan berkomunitas atau bergereja. Akhirnya maaf, tidak hanya mencari gereja itu ketika butuh pelayanannya saja, tetapi secara konsisten saya mau menghidupi persekutuan. Itu menjadi bagian dari refleksi kita sebagai gereja. Terlebih di saat hari ini kita bersyukur atas pertambahan usia GKJ Salatiga Utara sebagai gereja dewasa. Usia 31 tahun loh Bapak Ibu Saudara. Bukan usia yang muda, tetapi juga belum tua. Pertanyaan yang bisa kita refleksikan adalah, sudahkah kita menempatkan gereja sebagai ruang untuk kita bertumbuh di dalam iman? Atau justru kita menempatkan gereja sebagai gelanggang untuk saling berkompetisi satu dengan yang lain? Kalau kompetisinya sih sehat sih tidak apa-apa ya. Tapi kalau kompetisinya adalah kompetisi saling mengalahkan, saling menguasai dan lain sebagainya, nah itu yang menjadi pertanyaan. Apa fungsi gereja kemudian? Apakah damai sejahtera sudah diwujudkan di tengah-tengah gereja ini? Tetapi akhirnya kita juga perlu menyadari bahwa gereja itu juga lemah. Gereja itu punya kelemahan. Secara manusiawi, gereja tidak sempurna, karena secara faktual, gereja dipimpin oleh manusia yang berdosa. Baik itu penatua, pendeta, diaken, pegawai gereja, anggota komisi, dan lain sebagainya. Semuanya manusia. Dan juga dihuni oleh manusia. Para anggota jemaat juga manusia. Dan semuanya adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Kristus. Jadi gereja itu sekalipun dia tidak sempurna, tetapi gereja itu diselamatkan oleh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus itu sendiri, dan Kristus adalah kepalanya. Dia sudah menyelamatkan dan menyempurnakan setiap kelemahan-kelemahan manusiawi para penghuninya. Nah, jikalau Kristus kita tempatkan sebagai kepala gereja, artinya kuasanya juga meraja dalam kehidupan gereja, maka Kristus sendiri yang akan memperlengkapi kelemahan para pelayan-pelayannya. Mengutip perkataan Paulus di ayat 5, atas orang itu, atau Kristus, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahan. Nah, karena Kristus adalah Raja, maka seharusnya di dalam komunitas kita bergereja, tidak ada lagi raja-raja kecil. Karena jelas kok Raja kita itu Kristus sendiri, dan tugas kita para anggota jemaat yang melayani Kristus sebagai Raja. Maka dari itu, sekaligus untuk menyempurnakan pemahaman yang mungkin keliru di lingkungan kita tentang anggapan bahwa para pelayan jemaat, baik itu penatua, pendeta, diaken, pegawai gereja, komisi, dan lain sebagainya, dianggap sebagai para pelayan umat, para pelayan jemaat. Benar sih, tetapi kurang tepat. Pemahaman yang benar adalah para pelayan jemaat ini yang dilayani adalah Kristus melalui jemaat. Nah, itu yang benar. Bukan pelayan jemaat murni, tetapi ada filosofi di sana bahwa para pelayan jemaat ini melalui talentanya yang diberikan oleh Tuhan dikembalikan untuk Tuhan dalam bentuk pelayanan kepada jemaat. Nah, itu yang benar.
konsep pelayan jemaat, jika kita salah dudukan, bisa jatuh pada pemahaman bahwa pelayan jemaat itu hanya sebatas melayani kesenangan jemaat. Jika jemaat tidak senang, jika jemaat mutung atas pelayanan para pelayan jemaat tadi, artinya pelayan jemaat gagal dalam melayani apa yang menjadi kesenangan jemaat. Itu konsep pelayan jemaat. Sedangkan konsep pelayan Kristus melalui jemaat adalah para pelayan jemaat ini meneladani cara hidup Kristus yang melayani demi terciptanya kerajaan Allah yang damai sejahtera, sehingga membuat semua elemen, baik para pelayan itu sendiri maupun anggota jemaat, juga ikut tergerak, terinspirasi dan termotivasi untuk turut serta menjalani cara hidup Kristus yang melayani demi terciptanya kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada suatu saat saya bertemu dengan majelis ketika makan bersama di acara yang santai, dan saat itu saya ingat salah seorang anggota majelis ini baru selesai menyiapkan pelayanan di gereja kita. Kemudian dia bersaksi demikian. Jadi majelis itu enak ya. Udah gaweane nganu ya Pak, gurmungan mangan parek gitu. Lah ngono kok golek majelis angel. Ngono kok golek pelayan jemaat itu angel. Nah, monggo ini menjadi bahan refleksi kita, bagaimana sejauh mana kita juga mau mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja kita. Tuhan memberkati, dan kiranya kita semua dimampukan untuk menjadi pelayan jemaat, menjadi pelayan dimanapun kita berada, lebih dewasa, lebih kokoh imannya, dan tidak meninggikan diri atas talenta kita. Paulus sudah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana ia menempatkan diri sebagai pelayan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk meninggikan nama Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun pasamuanipun Gusti wonten GKJ Salatiga Utara. Mari kita terus bersama bergandengan tangan untuk berjalan bersama dalam karya keselamatan Tuhan dan meneruskan karya keselamatan Tuhan di bumi kita. Tuhan memberkati. Amin.